Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. فيا عباد الله اتقوا الله وقال الله في القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kau bersikap keras lagi hatinya kasar, tentu mereka menjauhkan diri dari sekeliling. Karena itu maafkan mereka, mohonlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kau telah membulatkan tekad, tawakallah kepada Allah. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang tawakal kepadanya. Jemaah yang mulia, kita mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah terus memudahkan kita istiqomah dan melakukan ketaatan ini sampai akhirnya Allah memberikan hadiah terbaik dari semua kesungguhan taat kita, yaitu ridha dan surga Allah pada satu hari kelak. Saya pernah memberikan khutbah Jumat dengan setelan pakaian seperti yang sekarang ini. Tapi kemudian sebelum waktu itu saya datang jauh lebih cepat dan oleh pihak kenaziran saya disuruh mengganti pakaian saya dengan jubah. Saya mengatakan, apa ada yang salah dengan pakaian saya? Maka dijawab, tidak Ustaz, cuma supaya lebih sejuk saja. Kalau itu masalahnya saya siap, saya bilang. Saya pun akhirnya memakai jubah. Suatu waktu saya juga pernah memberi khutbah dengan setelan yang seperti sekarang ini, tapi kemudian saya ditawarkan pakai sarung. Dan saya mengatakan dengan senyum, ada masalah? Tidak Ustaz, kebiasaan kita di sini pakai sarung. Dan saya akhirnya pakai sarung. Kemarin dalam sebuah penjelasan tausiah saya mengatakan begini, seandainya saya datang pakai celana ponggol, pakai baju kaos dan pakai topi pet, di mana topi itu saya putar ke belakang karena bagian depannya tidak mungkin. Saya khutbah. Kira-kira bapak-bapak setuju nggak atau membiarkan saya naik ke atas mimbar dengan posisi berpakaian seperti itu? Semua mengatakan tidak. Saya mengatakan dan saya bertanya, apa ada yang salah? Maka dijawab, tidak ada yang salah, tapi tidak beradab Ustaz. Penjelasan yang tiga ini saya ingin menyampaikan bahwa kalau kita mau bicara akhlak, maka komponen akhlak di dalamnya itu harus ada adab. Nabi pernah mengatakan, adabani Rabbi, Rabbku telah telah mengarahkanku untuk beradab, fa ahsan ta'dibi, maka jadilah aku yang memiliki adab yang terbaik itu. Walaupun dalam hadis lain Nabi mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, aku diutus untuk membangun kemuliaan akhlak ini lebih. Apa yang ingin saya sampaikan dalam pernyataan-pernyataan ringkas ini adalah ingin mengajak kita untuk bisa lebih tenang, lebih jernih, lebih objektif melihat sedikit perselisihan yang terjadi di luar terkait perlukah mengucapkan ungkapan yang kasar yang ditujukan kepada seseorang karena memang dia memang orangnya seperti itu. Jadi nggak usah diperhalus-halus gitu. Saya pikir jamaah sudah bisa memahami kemana arah maksud dari khutbah ini atau siapa yang saya maksud di sini.
Saya jujur, saya tidak tergolong orang yang suka bicara kasar. Dan saya tidak tahan mendengar orang yang bicara kasar. Ketika ada seorang dai yang selalu mengungkapkan kata-kata kasar, saya mengatakan, ampun, saya tak sanggup mendengarnya. Dan jikapun ada hajat kalian, satu waktu kepada jemaah saya sampaikan, misalnya menggandeng saya ceramah dengan beliau, saya tidak akan pernah mau, karena saya tak sanggup. Yang harus kita pahami bahwa dakwah ini kan ngajak. Bisa nggak mengajak orang dengan bahasa makian? Nggak bisa. Nabi itu bukan cuma dicaci maki orang, Nabi itu dipukuli orang pernah. Diludahi, lempar batu, digebukin sampai lembam, bengkak mukanya, darah mengucur. Tapi saya tak pernah dengar dia maki orang. Ketika orang Taif hampir membunuh dia, Nabi malah mengatakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Tuhan, tunjukilah kaumku ini karena mereka tak tahu. Kalau ada orang yang biasa mabuk saya panggil dengan pemabuk, kan nggak salah sebenarnya. Maka itu tadi saya bilang, ini bukan persoalan salah benar. Satu hari Bilal menangis melaporkan bahwa dia dipanggil sebagai anak negro oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar dipanggil Nabi karena tendensinya menghina. Nabi nggak bilang sama Bilal, alah sudahlah Bilal, orang memang kau hitam, nggak ada bahasa itu. Tapi Nabi marah sama Abu Dzar, hei Abu Dzar, siapa yang menganggapmu lebih baik? Karena sebab kau kulitnya merah dan Bilal itu kulitnya hitam. Gak ada beda kulit hitam, kulit merah, kulit putih di mata Allah kecuali takwamu. Apa hakmu, kalau bahasa Umar bin Khattab, untuk memperbudak orang yang dilahirkan dari rahim ibunya dalam keadaan merdeka? Apa hakmu untuk melecehkannya? Jemaah yang mulia, saya mohon maaf untuk mengatakan saya akhirnya mencoba mempelajari kembali petikan-petikan dari Sirah Nabawiyah, dan saya ketemu jika saja Nabi itu mencatat seseorang karena sebab masa lalunya atau keburukan nasabnya, maka saat Ikrimah bin Abu Jahal menyatakan masuk Islam, pasti di-reject Nabi, ditolak. Saat Abu Sufyan datang mengatakan mau masuk Islam, pasti Nabi marah dan menolaknya. Sorry, tak ada tempat untukmu menjadi muslim di sini. Pasti. Khalid bin Walid datang masuk Islam, pasti ditolak Nabi. Karena 3 nama yang saya sebutkan ini adalah 3 pejuang yang ikut dalam perang Badar, yang ikut dalam perang Uhud, dan ikut dalam perang Khandaq, yang targetnya ingin membunuh Nabi. Jadi dia bukan berada di pasukan Nabi, tapi pasukan lawan, orang kafir yang ingin membunuh Nabi. Tapi ketika akhirnya dia datang untuk mengatakan saya masuk Islam, maka setelah itu tidak ada lagi masa lalunya. Karena seorang tidak ditandai dengan apa yang dibuatnya kemarin, atau apa yang akan dipikirkan atau sedang dipikirkannya untuk nanti, tapi orang ditandai siapa dan kenapa dia hari ini. Itu yang harus kita pegang itu. Dan itulah kenapa kita tidak boleh dalam dakwah Islam ini. Maka saya sering mengatakan, saudaraku, kalau Anda mencaci, Anda marah, Anda ingin menghabisi, Anda menghujat, yang Anda hujat itu siapa? Yang Anda maki itu siapa? Bahkan seorang kafir sekalipun kita dilarang. Quran sudah bilang, jangan kau cela Tuhan mereka. Karena jika kau cela Tuhan mereka, maka mereka akan mencelamu dengan cacian Tuhanmu, dengan cacian atau celaan yang jauh lebih sadis. Ini saya sedang bicara di coupling dakwah. Kenapa? Karena dakwah itu ngajak, bukan ngusir, mengarahkan, bukan menghakimi. Dan dakwah itu tidak pernah merasa posisi kita lebih baik. Dakwah itu komponennya
keimanan dan saling menasihati dalam kebenaran dan dalam kebajikan, ya. Tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, dalam kesabaran. Nah, jamaah yang mulia, saya melihat 13 tahun pertama ketika disakiti di Mekah, Nabi nggak pernah menghujat kata apapun. Coba carikan sama saya kalimat yang menyatakan betapa tololnya orang musyrik itu. Tengoklah itu batu tak berotak, nggak ada bahasa-bahasa begitu. Saya jujur, saya menangis batin ketika mendengar seorang yang ditokohkan sebagai alim memberikan jawaban-jawaban terhadap pertanyaan umat dengan kalimat tolol kau, yang begini pun kau tanyakan samaku, manalah aku tahu bang. Saya, di mana dakwahnya itu? Terserahlah mau tidak populer, tapi saya ingin mengatakan bahwa Islam ini juga awalnya tidak populer. Bahkan Nabi pernah disalahpahami oleh sahabat ketika melakukan perjanjian Hudaybiyah. Jadi dianggap bahwa Nabi melakukan tindakan yang tidak benar. Sahabat merajuk, tidak mau menjalankan perintah Nabi untuk tahallul waktu itu. Tapi Nabi seorang visioner. Quran juga mengatakan, innaka lan tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Seorang seperti Fudail bin Iyad pernah mengatakan dalam doanya, dalam pernyataannya, seandainya aku tahu ada doa yang itu makbul yang aku ucapkan kepada Allah, maka aku akan berdoa untuk meminta kepada Allah agar khalifah menjadi seorang yang adil. Orang terkejut. Kalau khalifah itu bisa raja, bisa presiden, bisa perdana menteri gitu. Untuk apa kau doakan khalifah? Apa jawaban dia? Kalau khalifah itu orang yang bertakwa, maka satu negara akan ikut bertakwa kepadanya. Tapi kalau khalifah itu bukan orang yang bertakwa, maka dia akan menyusahkan orang bertakwa di negara itu. Maka aku berdoa untuk itu. Ini yang saya bilang tadi, visioner. Terus terang, kita dididik untuk emosional dalam banyak hal. Tendensius, emosional, marah-marah. Yang lebih parah lagi, sampai menganggap diri paling benar. Ya, suhu politik di Medan habis. Kalau saya secara pribadi diserang sana sini, sampai ada yang menuduh saya antek PKI segala. Sampai saya pikir-pikir, ya Allah, wajar kalau umat ini kehilangan kekuatan. Nabi pernah mengatakan, man sabba akhihi qatalah. Siapa yang mencaci saudaranya itu seperti membunuhnya, kata Nabi. Sebuah pernyataan yang menarik yang harusnya kita pahami, bahwa Nabi mengajak kita, hati-hati kita muslim, seburuk-seburuk, saya ulang sekali lagi, seburuk apapun muslim, itu masih saudara. Dan tugasmu bukan memakinya atau menghalalkan neraka untuknya. Karena neraka itu milik Allah, surga itu milik Allah, dan kau pun belum dijamin masuk surga oleh Allah. Itu yang harus kita garis bawahi. Fa'tabiru ya ulil absar. Alhamdulillah, nusalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. فيا أيها المؤمنون اتقوا الله. وقال الله في القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhu wa ba'du. Ada orang yang Allah paling tersinggung sama dia. Marahnya kalau bahasa kita pakai sudah ke ubun-ubun itu. Saking marahnya Allah, apa yang dilakukan Allah? Sebenarnya tak sulit. Allah mau. Tapi coba perhatikan, kalau kita belajar akhlak, saya mohon maaf mungkin kata ini tidak terlalu tepat ya.
Tapi saya pernah baca itu, ada buku yang judulnya semirip yang saya bilang ini, Belajar Akhlak dari Allah. Tapi judul ini tidak pas, atau kalimat ini tidak sepenuhnya pas. Jadi Allah itu sudah marah kali. Coba carikan sama saya satu kaum yang diutus di situ 2 nabi sekaligus di satu tempat dan kurun yang sama. Gak ada. Rata-rata satu kaum, satu nabi, satu kampung, satu nabi, kira-kira begitu. Ada nabi yang hidup sezaman seperti Nabi Ibrahim sama Nabi Lut, tapi beda coupling. Gak satu audiensnya, objek dakwahnya. Tapi uniknya ada satu orang yang diutus sama dia itu 2 nabi sekaligus. Coba lihat ya. Bobot orang ini cukup dahsyat sampai Allah mengutus 2 nabi sekaligus. Siapa orang itu? Fir'aun. Siapa nabi yang diutus? Nabi Musa dan Nabi Harun. Apa disuruh untuk memobilisasi pasukan? Tidak. Disuruh apa? Dakwah. Siapa Fir'aun? Manusia yang bukan cuma sering ngomong kasar, tapi tindakannya sudah biadab. Pernah satu waktu dia membunuh semua bayi yang lahir dari kalangan Bani Quraisy. Setiap yang lahir laki-laki disembelih lehernya sama dia. Izhaba ila Fir'aun fa innahu tagha, kata Allah sama Musa dan Harun. Pergi jumpain Fir'aun fa innahu tagha, karena dia sudah taghut, melampaui batas, kurang ajar, diktator. Sampai di sini saya pikir secara emosional kita udah bisa bayangkan. Kayaknya Nabi Musa bakal bawa bom molotov, bawa granat, atau aksi bunuh diri, atau pokoknya kekerasan, atau siapkan pasukan gerombolan. Tidak. Karena ternyata perintah itu masih ada statement faqula lahu qawlan layyina, tapi bicaralah kepadanya dengan kalimat yang lemah lembut. Saya jujur ini kalau kita buka surat Toha itu, kita bisa terperangah. Ini apa nih Allah? Masak sama Fir'aun harus lemah lembut? Sama orang sombong harus sombong dong? Sama orang kasar harus kasar dong? Kan itu logika yang sedang berkembang. Tapi saya merenung panjang, mencari bahan tafsir dari sana sini. Akhirnya saya menemukan, kalau bapak kasar sama preman, preman itu memang hari-harinya kasar. Jadi bapak kasarnya 1, dia bisa kasarnya 1000 itu. Dan gak ada preman mau kalah. Kalau kasar sama orang yang biasa kasar, apalagi dia punya kekuasaan, selesai kita dia buat. Apalagi kita kasarnya gak punya power. Kenapa Allah suruh untuk faqula lahu qawlan layyina? Karena Fir'aun gak pandai itu ngomong lembut. Mungkin pernah dengar kisah Mahatma Gandhi dengan perang melawan Inggris dengan pendekatan tanpa kekerasan. Satu hari Inggris pernah membunuh sampai sedikit-dikitnya sekitar 1.500 orang, tewas seketika. Tapi Gandhi bilang, jangan lawan. Tahu apa yang sebenarnya sedang dibangun Gandhi? Satu hari kelak sejarah tidak bisa memungkiri betapa biadabnya Inggris di India. Akhirnya kita gebukin orang, diam saja. Umar pernah gebukin seorang nenek. Nenek itu nangis pun enggak, ngeluh pun enggak, diam saja. Bak, jatuh dipijak, bak, nenek ini diam saja. Sampai capek tangannya nampari nenek ini. Waktu dia masih kafir, Umar bin Khattab. Sampai lewat Abu Bakar. Abu Bakar, apa yang dibilang Muhammad sama kalian? Lelah tanganku dia memukul dia. Nangis pun enggak, ngeluh pun enggak. Nenek ini baru bicara, Umar, Tuhan pun sudah bosan lihat mukamu. Terkejut Umar. Orang yang sudah dipukulinya habis-habisan masih mampu mengeluarkan statement seperti itu. Ini yang bentuknya adalah akhirnya ini menyelusup masuk ke dalam hati. Ada apa? Padahal aku sudah kurang ajar betul sama dia, tapi dia tetap santun. Abu Jahal tidak bisa memungkiri kesantunan Nabi Muhammad, walaupun tetap dia perangi. Karena dia berperang karena sebab kepentingannya. Tapi kalau kesantunan, dia tidak bisa tolak bahwa Muhammad SAW orang yang santun. Kenapa harus lembut? La'allahu yatazakkaru aw yakhsha.
supaya nanti dia bisa ingat kepadaku, kata Allah, atau datang rasa takutnya. Subhanallah. Itulah dakwah. Kalau jihad, baru. Kalau jihad bunuh orang pun boleh. Pertanyaannya, siapa yang harus kita masuk dalam wilayah agenda jihad? Nah, itu babnya lain. Khutbah kali ini saya mengingatkan kita bahwa kita umat dakwah. Nahnu du'at la qudat. Kita ini adalah dai, bukan hakim. Allah tidak pernah serahkan nama dan daftar orang yang pasti masuk neraka untuk kita umumkan sama orang banyak. Tapi Allah sampaikan kepada kita sifat-sifat seperti ini. Kalau dia bertahan dengan begini, akhlak seperti ini, dia pasti akan berakhir dengan marahnya Allah di neraka. Wa'lamu anna Allah qala fil Qur'an inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر